Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit dengan kitab fikih ya. Jadi kitab Adabul Alimul Muta'allim terus kitab fikih sampai aja supaya kita sama-sama memahami akan pemahaman baik daripada segi adab terkait masalah belajar dan juga memahami kitab fikih yang menjelaskan atau tata cara beribadah. Kitab yang akan saya bacakan pada malam hari ini yaitu kitab Safidatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumail Al-Hadrami di dalam menjelaskan tentang ilmu usuluddin, tentang agama wal fikih dan tentang syariat ala madhabil Imam Syafi'i, yang mengikuti madhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut asmanya Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi dan maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamin yang menguasai alam semesta. Wabihi nasta'inuh, dan kepada Allah kami meminta pertolongan ala umuri dunia, atas urusan-urusan dunia, wadin dan juga urusan agama. Wassallallahu, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ala sayyidina, kepada junjungan Nabi kita yaitu Muhammadin, Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Wa alihi, dan juga mudah-mudahan rahmatnya Allah terlimpahkan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya Nabi ajma'in seluruhnya. Wala haulah, dan tidak ada daya, wala quwatah, dan juga tidak ada kekuatan, illa billahil aliyil azim, kecuali yang memiliki daya dan kekuatan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala al-aliyil azim, yang maha tinggi, al-azim yang maha agung. Faslun arkanul islami khumsatun. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama membacakan syahadat, syahadatu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, wa anna muhammadan, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah, wa iqamus shalah, dan mendirikan salat, wa ita'uz zakah, dan juga menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan beribadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu untuk menunaikannya baik dalam perjalanannya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Rukun itu apa? Coba diingat kembali, saya sering menanyakan terkait dengan masalah definisi daripada rukun. Ada syarat, ada rukun. Jadi rukun itu sesuatu yang harus dilakukan di
di dalam suatu pekerjaan atau berada atau ada bagian di dalam suatu pekerjaan tersebut. Di sini arkanul Islam, rukun Islam, berarti orang Islam itu harus melaksanakan yang 5 ini. Kita sebagai orang Islam harus melaksanakan satu yang 5 ini. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga, menunaikan zakat. Di sini ada penjelasannya. Apabila sudah mencapai memiliki harta 1 nisab misalnya, sudah terpenuhi syarat untuk menunaikan zakat, itu hukumnya wajib menunaikan zakat. Wasaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu sabila di dalam perjalanannya, proses perjalanannya. Faslun arkanul imani sittatun. Yang kedua, rukun iman. Tadi rukun Islam, sekarang rukun iman. Sittatun itu ada 6. Yang pertama, orang beriman itu hendaknya antu'mina billahi, beriman kepada Allah, yakin adanya Allah. Wa malaikatihi, dan yakin terhadap malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, dan juga yakin terhadap kitabnya Allah, kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah ada berapa? Masih ingat enggak pelajarannya? Nah, kita harus mengimani, harus meyakini kitab-kitabnya Allah. Ada berapa? Oh, ya benar, 4. Sebutkan. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu harus diyakini. Wa rusulihi, dan juga utusan-utusan Allah. Utusan Allah ada berapa? Rasul ada berapa? 313. Dapat pisang. Wal yaumil akhir, dan juga harus yakin pada hari akhir. Jadi yang keenam itu harus yakin yaumil akhir, dan juga ketentuan baik dan buruknya bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Dan arti daripada lafaz la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin, tidak ada yang pantas untuk disembah, fil wujud, di dalam adanya, illallah, kecuali Allah. Terus menginjak fikihnya. Faslun alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda kebaligan salasun itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyarotah sanatan. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun. Dengarkan. Ayo perhatikan. Tanda-tandanya kebaligan seseorang, balik. Ya. Jadi ada tamyiz, ada mukallaf atau balik.
balik itu apa balik? Bahasa apalagi bahasa sih. Sama pengertiannya dengan mukallaf ya. Menjadi dewasa. Dewasa. Nah. Dewasa. Siapa apalnya yang beli bahasa? Tamamuhum sa'asyarotah sanatan. Jadi tanda-tanda kebaligan seseorang itu ada 3. Yang pertama, sudah mencapai umurnya 15 tahun, baik itu fidzakari laki-laki wal unsa maupun perempuan. Terus wal ihtilamu, pernah bermimpi. Fidzakari wal unsa, baik bagi laki-laki wal unsa maupun perempuan. Nah, ihtilami itu bermimpi apa? Ntar nanti kita jelaskan. Litis esinina, litis esinina 9 tahun, wal haidu, dan haid fil unsa itu bagi perempuan. Litis esinina rata-rata atau pada umumnya itu 9 tahun. Jadi tanda-tanda kebaligan seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu ada 3. Yang pertama 15 tahun. Sudah ada ini yang 12 tahun. Ini 15 tahun. Itu berarti udah mau kalaf, adik-adik. Ini baik laki-laki maupun perempuan. Terus wal ihtilamu, pernah bermimpi meskipun belum sampai 15 tahun. Kalau sudah pernah bermimpi apa? Ya. Meskipun belum sampai 15 tahun, kalau sudah pernah bermimpi basah atau pipis, yang mimpi basah pipis kan juga basah. Jadi ihtilam itu ya, si Japran pernah bermimpi basah yang keluarnya enak enggak? Hah? Berarti belum ihtilam ya? Belum pernah? Ya. Umur berapa? Umur 10. Kalau si Amar berapa? 10. Aslinya 10. 10 semua. Ya, perhatikan ya. Perhatikan. Meskipun ini umur 10 tahun misalnya, belum nyampe 15 tahun, kalau sudah pernah bermimpi keluar mani, itu sudah balik. Artinya kalau sudah balik itu tanggung jawabnya terkait dengan masalah ibadah sudah ditanggung sendiri ya. Makanya ini umur ini juga udah harus paham. Ntar begitu mimpi masih nanya sama bapaknya, Pak kok saya mimpi ya gitu kan, sama emaknya gitu. Jadi dengan disampaikan ya seperti ini supaya paham batas-batasan itu tamyiz mana, mukallaf itu mana. Nah kalau sudah mukallaf, sudah balighh, itu udah nggak boleh main-main. Begitu sholat di masjid udah nggak boleh bercanda. Ya, nggak boleh bercanda. Udah mukallaf, udah balik, sholatnya masih lari-larian. Nah ini yang perlu. Makanya sekarang begini, mumpung ini udah pra ya, sebentar lagi sudah
akan mengalami balik atau mukallaf. Makanya biasakan dari sekarang ketika beribadah harus bersungguh-sungguh supaya apa, terbiasa nantinya, terbiasa. Nggak boleh bercanda sambil lari-larian sambil ya, karena begini ya, sebetulnya pada umur 7 tahun ya, ayo perhatikan ya, perhatikan anak-anak, takutnya ada yang sampai dipukul sama orang tuanya. Umur 7 tahun orang tua itu udah diwajibkan mendidik anaknya untuk beribadah, terutama sholat. Bahkan kalau tidak mau melaksanakan, diperintahkan orang tuanya itu ngasih peringatan terhadap anak tersebut, baik itu dicewer kupingnya, dipukul, supaya apa, begitu nanti mukallaf itu sudah terbiasa melaksanakan itu ibadah, sholat terutama. Ya nanti kalau sekarang sudah 10 tahun masih bercanda kan? Tidak nutup kemungkinan begitu tamis, begitu mukallaf itu masih bercanda. Ya tolong ya nanti biasakan ya. Karena saya perhatikan itu ketika kita sholat berjamaah di masjid, itu yang pada bercanda itu udah mulai pada gede-gede ya. Ini orang tua udah nggak nanggung dosanya ya, kalau sudah mukallaf udah ditanggung sendiri. Makanya belajar disiplin terutama terkait dengan masalah ibadah sholat. Nah, ini perhatikan, meskipun belum nyampe 15 tahun, kalau sudah mengalami mimpi, pernah bermimpi keluar mani, itu sudah balik atau sudah mukallaf ya. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Bagi perempuan biasanya lumrahnya kalau perempuan itu 9 tahun sudah mengalami hal yang seperti itu. Dan juga terkadang orang perempuan itu waktu headnya pun juga terkadang startnya itu begitu dia umur 9 tahun. Kalau Bisma umur berapa Bisma? Masih 9. Ya, iya di sini tuh di sini nah 9 tahun. Nah, udah mulai harus belajar ya. Harus belajar. Terus furudul wudu isittatun. Fardunya wudu ada berapa? Hah? Fardunya wudu. Ayo. Fardunya wudu ada berapa? Ada 6 Nah, ini wudu ini adalah syarat daripada melaksanakan ibadah sholat. Dulu ada 5 perkaranya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Ya, perhatikan. Ini adalah suatu syarat daripada melaksanakan ibadah sholat, wudu. Dan fardunya wudu itu atau sesuatu yang harus dilakukan di dalam wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Niat itu apa? Jadi niat itu perhatikan postusai muktaronan bihi, kesengajaan atau sadar
mau melaksanakan itu pekerjaan, atau misalnya kan awaitul wudu'ah li raf'il hadasil asghari fardhon lillah ta'ala, itu ucapan lisannya, hati kita mengikuti, ya, hatinya mengikuti atau sadar mau melaksanakan wudu, itu namanya niat. Dan niat itu posisinya di mana? Ayo, begitu mau wudu apa sebelum wudu? Hah? Ayo jawab. Bantu yang gede yang sudah punya ini. Ayo. Nah, ini penting. Ini adalah syarat untuk melaksanakan. Kalau wudhunya nggak sah, ya sholatnya juga nggak sah. Jadi begini ya, sebelum wudhu kita talaffudzil lisan atau melafazkan dengan mulut, nawaitul wudu'ah li raf'il hadasil asghari. Nah, begitu mau wudhu baru di situ niatkan dalam hati. Ya. Tuh, yang kedua waslul wajhi. Paham terkait dengan masalah niatnya tadi? Nah, ini harus dipraktekkan nanti. Yuk. Yang kedua waslul wajhi, membasuh muka. Saya nanya sekarang, batasan-batasan muka itu dari mana sampai mana? Hah? Terus? Hah? Kiri kanannya? Pada telinga ujung muka sebelah mana ujung muka? Hah? Ayo. Ya. Jadi ujung itu sebelah sini, ya. Di ujung muka. Makanya awali daripada ini pas tumbuhnya rambut paling depan. Terus sampai area muka itu sampai depan kuping, geraham sini, ya. Terus sampai ke bawah dagu, sama. Itu wajah. Begitu wudhu itu harus basah semua. Terkadang saya perhatikan Japran kalau wudhu cuma hidungnya doang yang basah. Ayo. Memang makanya saya punya inisiatif ya belajar fikih ya, mumpung anak-anak pada ngumpul di sini supaya wudhunya benar, karena berkaitan nanti dengan ya, paham? Coba sekarang saya praktekkan ya. Contoh, anggap aja depannya ada air ngucur, yo. Untuk cara membasuh muka gimana? Ayo. Mulai dari ini. Mau pakai sebelah tangan atau dua belah tangan? Nah, ayo bismillah dulu. Ayo biar perhatikan. Ya. Kalau begitu ntar hidungnya nggak kena, malah pinggirnya. Kau gimana? Ini centongnya itu Coba. Nah, itu ada yang nggak basah kalau yang begitu. Ya. Kan dibasuh. Nah, jadi perhatikan cara berwudu yang benar supaya kena semua. Yang pertama, kan ngambil air. Kalau bagusnya kalau anak-anak itu langsung ke keran. Jadi nggak usah ngambil begini. Kalau nggak tahu caranya, ini gampang batal. Ya. Kalau anak-anak itu langsung ke keran, udah mulai dari sini, begitu
setelah baca doanya baru barengin niatnya dalam hati. Cari di keran. Gitu ya. Jadi ini kalau pakai keran ya puter baru kan kena semua Nah, dulu ya. maksudnya. Jam-jam. Wis bisa. Ya, perhatikan. Diguyu. Ya, jadi berwudu itu jangan niru capung cebok. Tahu nggak capung cebok? Hah? Ya. Ya. Perhatikan, belajar wudu yang benar ya. Karena nanti kan, kenapa saya bilang kalau anak-anak udah paham air mustakmal nggak? Udah pernah diajari? Mustakmal. Hah? Belum sampai ya. Si Bagus udah ini air mustakmal. Belum pernah juga. Saya kasih gambaran ya. Mustakmal itu air yang sudah terpakai bersuci, sedangkan airnya tidak sampai ukurannya itu 1 meter persegi. Meskipun pada dasarnya 60 atau setengah meter lebih atau 60 cm persegi. Itu namanya kalau di istilah kitab 2 kulah. Dan air itu kecipratan air yang dipakai untuk bersuci, itu namanya mustakmal. Itu tidak bisa untuk dipakai lagi untuk bersuci. Makanya kalau pakai air begini, baru ngambil lagi ketetesan dari dagu, itu udah ada air mustakmalnya. Karena yang di tangan air itu tidak nyampe 2 kolah. Makanya kalau anak-anak itu kecuali nanti sudah nyampe popnya, di sini juga ada nanti. Ya, hati-hati. Belajar dari sekarang cara beribadah yang benar, cara berwudu yang benar. Karena ini termasuk syarat wudunya itu. Kalau wudunya nggak sah, otomatis sholatnya sah. Ya. Ini harus dipraktikkan ini satu-satu di masjid. Kapan ini? Nah, saya begitu ke masjid, saya selalu memperhatikan ya, ketika anak-anak itu berwudu, kok berwudunya seperti itu? Udah selesai. Itu. Ya, yang benar ya, batasan-batasan wajah udah paham, yang harus dibasahi. Makanya nanti kesunahannya itu sebelum mulai itu basahin dulu biar gampang air rata di muka. Ya, sebelum berwudu kan kesunahannya itu meratakan air dulu terlebih dahulu sebelum kita memulai berwudu. Basahin dulu umur-umur menghirup air, baru supaya gampang meratakan air di muka. Terus yang ketiga, ghuslul yadain, ya, membasuh tangan, membasuh kedua tangan. Gimana caranya? Gak begitu. Ya atasnya nggak kena. Nah itu si Amar itu benar ya. Sama halnya supaya begini ya, kalau pernah belajar terkait dengan masalah tayamum, nah itu bisa diamalkan di air juga bisa kena. Jadi yang tangan dulu ya, misalnya kalau di keran mah gampang ya, tinggal udah. Jadi mau dari sini dulu, mau dari atas gua, mau dari sini, yang penting ini tangan ini basah semua, kena semua. Ya, cuman sunnahnya dari atas, dari jari baru balik lagi.
tapi tetap sah meskipun dari siku. Yang penting batasan tangan itu sampai siku. Kanan kiri, kesunahannya itu kanan dulu baru kiri ya. Apa lah kamu? Usul ini ma'al mirfaqo ini ya, sampai ke dua sikut. Jangan. Udah. Nah, terus yang keempat mengusap minar roksi, bagian daripada kepala atau rambut ya. Jadi bagian meskipun entah mau ngambil di depan, entah mau ngambil dari sini ya. Terkadang kalau musim dingin atau apa ngambil air. Nah ini ada ngusap, ada membasuh. Bisa nggak membedakan antara ngusap dan membasuh? Kan pertama tadi waslul wajhi, membasuh muka, terus membasuh kedua tangan sampai mirfaqoin. Terus yang keempat mengusap sebagian daripada kepala. Airnya dibuang dulu, usap. Nah itu baru ngusap ya. Jangan masuk dulu, oh itu mandi namanya. Ya itu ngusap. Kalau membasuh airnya di bawah. Bisa paham? Paham lah. Ya. Ayo dengarkan. Diambil, Ya buang benar. keluarnya. Aduh, ini udah gede, udah besar itu kan, makanya di bab air mustakmal belum ini. Waduh, mana ya kasarnya? Ini belajarnya langsung tinggi sih. Soalnya di rawa lele sih. Jadi nggak apa-apa ya, nggak ada salahnya. Makanya ya, karena di sini banyak anak-anak dan juga saya perhatikan itu banyak kesalahan-kesalahan terkait dengan masalah pengamalan seperti berwudu, sholat juga. Terus yang kelima waslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tartib. Apa tartib? Tertib sesuai urutan. Sesuai urutan. Kalau membasuh telinga hukumnya apa? Kok nggak ada di sini? Ini wajib. Enggak ada di situ. Tadi nggak disebutin membasuh telinga. Itu hukumnya apa? Sunnah. Benar loh. Benar nggak? Ya. Tahu nggak artinya sunnah? Tahu. Tahu sunnah tapi nggak tahu artinya. Sunnah. Oh iya. Kalau wajib apa wajib? Wajib ya wajib dilakukan. Kalau dikendalikan Harus dilakukan, kalau tidak dilakukan bukan dosa. Nah itu ya. Kalau haram Kalau haram ya Kalau dilakukan dapat dosa. kalau tidak dilakukan Nggak dapat apa-apa. Tidak dilakukan mendapatkan pahala. ya, kebalikannya wajib ya. Balikannya wajib. Kalau makruh, Ragu-ragu. yo definisi daripada makruh. Kalau makruh itu mendekati sunnah. Jadi begini ya, yo definisi wajib itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Haram kebaliknya, apabila dilakukan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau makruh apabila dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Itu makruh.
Kalau sunnah sama makruh itu Beda. kebalikannya. Kayak seperti wajib sama sama haram. haram. Jadi kalau sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau makruh ditinggalkan Dilakukan. mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan, kalau dilakukan tidak apa-apa, tapi makruh. Kalau mubah itu free, mau dilakukan mau enggak ada masalah, itu mubah, boleh. Nah, paham? Ingetin ya, Paham nggak? ingetin. Coba Zafran, makruh apa makruh? Ayo biar paham. Bisma apa Bisma? Makruh. Ayo makruh. Sunnah maksudnya biar tahu gitu kan, yang makruh gimana, yang sunnah gimana gitu kan. Jadi jangan sampai ibaratnya tahu bahasanya tapi tidak tahu pengertiannya. Maunya pada makruh. Kayak tadi, oh sunnah, tapi begitu ditanya emang sunnah itu apa, nggak tahu lah. Ya, Jangan sampai seperti itu. makruh nggak tahu. Taunya makruh lah. Iya. Jadi ingetin, saya ulangi lagi ya, sunnah itu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan Tidak dapat apa. makruh. Apabila dikerjakan, Tidak dapat apa. kalau ditinggalkan Dapat pahala. ya. Ingat, Jafran ingat ya? Enggak. Hah? Insya Allah ya udah sebutin apa. Bapak salah lagi. Kalau salah nggak apa-apa, benar dapat pahala. Perhatikan ya, perhatikan. Nah, jadi jangan sampai ya, jangan sampai ibadah. Ayo kita belajar ibadah dengan benar, mulai daripada syaratnya, rukunnya. Ayo kita pahami akan ilmunya itu ibadah. Ya, usahakan dari dini, dari kecil, dari umur segini, yang belum mukallaf harus belajar. Yang sudah mukallaf apalagi seperti itu. Jangan sampai ibaratnya, karena apa? Kalau yang sudah mukallaf sudah udah ditanggung sendiri itu. Kalau belum mukallaf itu orang tuanya tetap harus mengasih ujangan supaya nanti terbiasa untuk melakukan cara beribadah yang benar. Makanya anjurannya kalau orang tua dulu kan umur 7 tahun itu 7 tahun itu sudah boleh dipukul, dijewer kupingnya kalau tidak mau disuruh sholat, tidak mau disuruh ngaji, tidak mau disuruh sekolah. Sholawatnya cewek. Supaya apa? Karena ini udah mendekati, supaya nanti begitu tamyiz, begitu mukallaf sudah terbiasa. Ya mudah-mudahan yang sedikit bisa membawa manfaat, terutama buat adik-adik semua, supaya bisa melakukan amaliyah ibadahnya dengan benar. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin amin istajib doana Sayyidi والعمل الصحيح والفهم الصحيح والقلب السلام والعفة والمروءة القوابل عن شرط Amin amin istajib istajib doana wala tuhayyim sayyidi rajana amin amin istajib doana wala tuhayyim sayyidi rajana. Ya,